Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya mengambil dari Matius 8 ayat 23 sampai 28. Saya akan bacakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya dan membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, di Matius 8 ayat 23 sampai 27 ini adalah cerita di mana tentang murid-murid Yesus naik perahu dan sekonyong-konyong angin ribut datang menyerang perahu mereka. Dan di Alkitab dicatatkan bahwa Yesus sedang tertidur. Saudara, apa yang terjadi di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27 ini gambaran dalam kehidupan kita. Seringkali masalah, persoalan, tantangan hidup datang sekonyong-konyong, secara tiba-tiba. Sakit, penyakit, masalah itu datang tanpa izin, datang secara tiba-tiba, datang mengejutkan kita. Tetapi hari ini saya berbicara bahwa saudara sanggup untuk mengalahkan masalah tersebut. Seperti ketika murid-murid Yesus datang menghadapi angin ribut yang sekonyong-konyong, mereka takut, mereka gelisah, mereka benar-benar kehilangan nyali, kehilangan kekuatan. Tapi mereka membangunkan Yesus. Mereka sadar mereka ada satu pribadi yang hebat di perahu mereka, yaitu pribadi Yesus. Sama dengan kehidupan kita, mungkin secara manusia ketika masalah badai besar itu datang, mungkin bahkan dari segala penjuru datang masalah itu. Tetapi sadari satu hal, bahwa saudara tidak pernah sendiri. Ada satu pribadi yang selalu dekat, selalu berada di samping saudara, yaitu pribadi Yesus. Pribadi Tuhan yang menyertai kita. Jangan takut, badai sebesar apapun akan saudara bisa taklukkan. Ada beberapa hal yang harus Anda kerjakan untuk saudara bisa mengalami kemenangan menghadapi setiap persoalan yang datang dalam hidup saudara. Ada persoalan-persoalan yang terjadi dalam diri kita dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Namun kabar baiknya pagi hari ini bahwa setiap kita pasti akan mengalami kemenangan. Ada Yesus yang masih ada buat saudara. Cuman ada dua hal penting yang saudara harus kerjakan untuk saudara bisa keluar dari keadaan yang benar-benar menimpa saudara. Masalah yang datang sekonyong-konyong menimpa saudara. Yang pertama adalah, mengapa kamu takut dan kurang percaya? Kunci yang pertama saudara bisa keluar dari keadaan masalah yang datang secara sekonyong-konyong atau secara tiba-tiba adalah membuang semua ketakutan dan kurang kepercayaan. Saudara bukan tidak percaya, tapi kurang percaya. Karena saudara kalau dalam kehidupan kita, mungkin banyak anak Tuhan bilang, "Wah, aku percaya Yesus." Mungkin saudara berkata, "Wah, aku yakin Yesus besertaku." Cuma ketika badai itu datang, iman kita mulai meragukan Yesus. Apakah benar Yesus sanggup tolong saya? Apakah benar Yesus ada bersama saya? Hari ini saya berbicara bahwa ketika saudara menghadapi badai, ketika masalah datang sekonyong-konyong,
Yang harus saudara lakukan adalah melawan ketakutan dan melawan kekurang percayaan kita. Jadi saudara tidak boleh tinggal di dalam ketakutan dan ketidakpercayaan kekurang percayaan. Karena masalah menghilangkan nyali keberanian kita. Masalah membuat iman kita ragu-ragu. Kurang percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama kita. Tuhan Yesus sanggup memberi kemenangan atas masalah kita. Karena kita lebih fokus melihat masalah. Sehingga kita menjadi takut. Ketika saudara melihat masalah, iman saudara menjadi berkurang kepercayaan kita. Hari ini saya beritahu bahwa Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Dia tetap Yesus yang menyertai saudara. Yesus yang memberi kemenangan. Yesus yang melakukan yang terbaik. Yesus yang akan menyelesaikan masalah buat saudara. Karena Yesus yang sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus yang dulu membuat mujizat. Yesus yang sama yang tinggal di dalam hidup saudara. Yang sanggup membuat mujizat. Yang membuat saudara tidak bisa melihat Yesus karena kekurang percaya dan ketakutan. Hari ini beranilah katakan, hai masalah, aku akan keluar sebagai pemenang. Dan saudara mulai sadari bahwa Yesus yang sama yang tinggal di dalam kehidupan saudara. Yesus yang sama yang tinggal di dalam hidup saudara. Yesus yang sama yang dahulu melakukan mujizat. Dan Yesus yang sama yang akan melakukan mujizat menyelesaikan masalah saya. Kuncinya adalah melawan ketakutan, berubahlah menjadi pribadi yang berani menghadapi masalah. Dan belajarlah jadi pribadi yang percaya penuh. Karena iman kita menggerakkan kuasa Tuhan. Yang kedua adalah, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Saudara, seringkali masalah datang, anak Tuhan itu lebih cenderung untuk defense, bertahan, menghadapi masalah. Tapi pagi hari ini ada kabar baik. Ketika sakit datang, ketika masalah datang, ketika ekonomimu sedang ditimpa oleh masalah, ketika hidupmu sedang mengalami masalah, ketika keuangan keluargamu sakit, penyakit menimpa hidupmu, mulai katakan, hai masalah, aku hardik engkau pergi dari hidupku. Aku memerintahkan sakit penyakit. Karena percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah merancangkan yang buruk. Masalah itu datang dari pekerjaan iblis. Tapi seringkali dipakai Tuhan untuk membuat kita lebih sungguh-sungguh. Diizinkan menimpa dalam hidup kita. Untuk kita melihat kebesaran kuasa Tuhan. Untuk kita bisa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Untuk kita bisa menaikkan iman kita, kerohanian kita lebih lagi. Oleh sebab itu ketika masalah datang, mulai saudara memerintahkan, di dalam nama Yesus masalahku selesai. Sakitku sembuh. Engkau pergi sakit penyakit dari hidupku. Mulai menghardik. Jangan berdiam diri, jangan defense. Jangan berdiam diri, masalahku selesai, sakitku sembuh. Mulai menghardik, mulai mengatakan, hai penyakit keluar dari hidupku. Hai masalah tinggalkan hidupku. Jangan saudara defense. Ingat, pertahanan yang terkuat adalah ketika saudara menyerang. Ketika saudara menyerang pekerjaan iblis, ketika saudara menyerang apa yang masalah itu datang. Dan ketika saudara menyerang dengan menghardik, maka ada kuasa yang Tuhan yang dialirkan melalui mulut saudara. Percayalah bahwa setiap mulut kita ada kuasa yang dialirkan. Ada Tuhan meletakkan kuasa yang dahsyat di mulut kita. Apakah kita mau pakai kuasa itu atau hanya berdiam diri? Hari ini saya berbicara, ada kabar baik bahwa tidak harus pendeta yang menyelesaikan masalah. Tidak harus orang hebat yang menyelesaikan. Saudara dan saya bisa sadari bahwa kuasa itu sudah diletakkan di mulut kita.
Dan pakailah kuasa itu untuk menghardik masalah. Memerintahkan masalah pergi, memerintahkan sakit pergi, memerintahkan keadaan kita berubah jadi baik. Kutuk jadi berkat. Masalah itu hanya sebatas pikiran saudara. Saudara mau menang atau kalah itu sebatas saudara punya pemikiran. Dan pemikiran saudara harus benar bahwa kuasa itu sudah diletakkan di dalam diriku. Dan aku harus praktek mulai memperkatakan. Maka masalah akan meninggalkan, hidup saudara akan berkemenangan. Badai yang sekonyong-konyong itu akan hilang dan saudara akan melihat di sini katakan, maka heranlah orang itu apakah dia ini, hingga angin dan danau pun taat kepadanya. Dengar baik-baik, ketika saudara menghardik, masalah itu selesai. Saudara akan melihat kebesaran Tuhan. Saudara akan melihat kesanggupan Tuhan, kuasa yang Tuhan punya. Dan saudara akan terkagum-kagum dengan Tuhan. Dan saudara akan semakin lebih sungguh-sungguh. Saudara lebih mengasihi Tuhan. Karena masalah yang saudara hadapi. Hari ini saya berbicara. Jangan takut. Saudara, sebesar apapun masalah, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara akan melihat kebesaran Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan kuasanya. Saya tutup. Dia yang izinkan masalah itu datang. Dia yang buat soal dalam hidup saudara. Dia buat tes dalam hidup saudara. Dia juga sudah siapkan jawaban. Tidak ada guru yang membuat soal di dalam tes atau ulangan. Dia tidak menyiapkan jawaban. Sama dengan Tuhan. Dia izinkan masalah datang. Dia sudah siapkan jalan keluar. Dia tahu bagaimana cara harus menolong kita. Dia tahu harus bagaimana membuat jalan melepaskan kita. Oleh sebab itu, jangan jauh dari Tuhan. Dia sumber jalan keluar. Dia sumber jawaban. Tuhan Yesus memberkati. God bless.